Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menjelaskan isi makalah kami mengenai manfaat sinar gamma di bidang kedokteran. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan lanjut oleh anggota kelompok saya. Saya Naufal Muzafi. Saya Asrisah Nurindra. Saya Fedira Sheila. Dan saya Muhammad Fadil Zulkarnain. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang kajian pustaka dari sinar gamma. Oke, yang pertama, sinar gamma atau yang seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani Gamma adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau suatu proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Lalu lanjut kita ke bagian sumber sinar gamma. Di sini di bagian karakteristik dari sinar gamma. Sumber sinar gamma terbentuk karena adanya proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron positron. Sinar gamma tidak bisa ditemukan di sembarang tempat karena hanya bisa terjadi akibat proses nuklir dan subatomik lainnya. Sinar ini dapat terbentuk saat yang pertama ada ledakan bintang atau supernova, yang kedua ada ledakan bom nuklir, yang ketiga bintang yang terhisap lubang hitam, yang keempat ada terapi sinar gamma, yang kelima ada gelembung energi di pusat galaksi Bima Sakti, dan yang terakhir ada bahan radioaktif. Lalu kita lanjut ke bab 3 tentang metode penelitian. Tahap metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode meta-analisis dan metode pendekatan kualitatif. Yang pertama ada metode meta-analisis. Metode meta-analisis merupakan metode yang mensintesis hasil dari berbagai studi atau penelitian untuk menentukan hasil pembahasan atau kesimpulan dari intervensi serupa dalam bidang studi yang sama. Yang kedua ada metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif merupakan metode untuk menyusun pola pikir berdasarkan pengamatan atau suatu bahasan yang sudah terjadi atas hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian saya akan melanjutkan bab 4, yaitu paparan dasar dan temuan penelitian. Setelah kami meneliti melalui jurnal dan artikel penelitian dengan metode meta-analisis dan metode pendekatan kualitatif, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut. Sinar gamma digunakan dalam banyak hal di bidang kedokteran, seperti dalam pengobatan kanker hingga membunuh banyak bakteri. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil peninjauan dengan Dr. Kevin Adrian sebagai berikut. Sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun, penggunaan sinar gamma harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke arah tubuh yang akan diobati. Bila tidak, sinar gamma juga bisa merusak sel tubuh yang sehat. Berdasarkan hasil peninjauan medis mengenai manfaat sinar gamma pada bidang kedokteran ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinar gamma dapat berpengaruh besar dalam dunia kedokteran untuk berbagai macam tindakan medis yang dapat membantu pasien dapat pulih lebih baik. Namun, ada yang perlu digarisbawahi dalam penelitian ini, bahwa sinar gamma juga memiliki bahaya tersendiri jika dilakukan terlalu sering, karena dapat menimbulkan resiko masalah kesehatan lain. Hal itu sesuai dengan peninjauan oleh Dr. Kevin Adrian sebagai berikut. Namun, terlalu sering terpapar sinar gamma juga tidak baik bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan paparan sinar gamma dalam jangka panjang bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan, misalnya kanker. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang memanfaatkan sinar gamma tidak disarankan untuk dilakukan terlalu sering guna mengurangi resiko tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang sinar gamma. Nah, sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang biasa dilambangkan dengan huruf Latin Y. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan listrik dan magnet elektromagnetik. Nah, sinar gamma ini dapat diartikan sebagai sebuah energi
yang dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik penghancur seperti penghancur elektron positron. Nah, sinar gamma ini membentuk spektrum elektromagnetik berenergi tinggi. Sinar gamma ini memiliki spektrum yang menempati frekuensi sebesar 1020 Hz hingga 1025 Hz. Panjang gelombang dari sinar gamma ini kecil dan energinya ini besar, bisa 10.000 kali lipat lebih besar daripada spektrum sinar tampak. Sinar gamma ini juga memiliki frekuensi yang besar, daya ionisasinya rendah, namun memiliki jangkauan tembusnya yang tinggi daripada sinar alfa dan beta. Nah, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang tinggi karena dilansir dari US Environmental Protection Agency, sinar gamma ini adalah energi murni yang tidak memiliki subpartikel bermassa. Karena tidak memiliki subpartikel bermassa, sinar gamma ini memiliki daya tembus yang tinggi. Foton berenergi tinggi sinar gamma ini dapat menembus kulit, organ, tulang, yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Lalu, di sini saya akan membahas juga sifat-sifat dari sinar gamma. Yang pertama, sinar gamma ini tidak dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Sinar gamma ini memiliki daya tembus yang kuat, yang tinggi. Sinar gamma ini juga memiliki kecepatan seperti cahaya. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik sama seperti sinar X dan sinar tampak. Tapi panjang gelombang sinar gamma ini lebih kecil daripada sinar X. Mempengaruhi alat fotografi. Sinar gamma juga terdifraksi oleh kristal, menyebabkan fluoresensi pada bahan fluoresen. Sinar gamma juga hampir mirip sifatnya dengan sinar X, tetapi asalnya itu berbeda. Sinar X ini berasal dari awan di luar bagian inti, sedangkan sinar gamma ini berasal dari bagian inti. Nah, sinar gamma ini juga dapat menembus dengan mudah ke tubuh manusia yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan manfaat dari sinar gamma pada bidang kedokteran. Berbagai manfaat sinar gamma dalam bidang kedokteran menjadi opsi pengobatan medis yang dilakukan oleh para dokter. Berikut adalah manfaat dari sinar gamma dalam bidang kedokteran. Yang pertama yaitu sinar gamma digunakan dalam pengobatan kanker. Sinar gamma dapat digunakan sebagai pengobatan kanker atau radioterapi atau terapi radiasi kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun, penggunaan sinar gamma yang terlalu sering dalam pengobatan kanker akan merusak sel-sel tubuh yang lainnya dan dapat mengakibatkan penyakit yang lain pada tubuh. Kemudian manfaat yang kedua dalam penggunaan sinar gamma di bidang kedokteran, yaitu prosedur bedah otak dan saraf. Salah satu metode terapi menggunakan sinar gamma yang kini cukup banyak dilakukan adalah metode pembedahan pisau gamma atau gamma knife. Meski disebut dengan pisau, metode ini tidak sama sekali membutuhkan alat atau benda pisau untuk pembedahannya. Pembedahan pisau gamma dilakukan dengan cara mengarahkan sinar gamma pada area tumor atau sel kanker yang tumbuh di jaringan otak untuk mematikan jaringan abnormal tersebut. Selain untuk mengobati tumor otak, bedah sinar gamma ini juga bermanfaat dalam pengobatan kelainan lainnya pada saraf seperti otak. Misalnya malformasi arteri vena, AVM, dan neuralgia trigeminal. Dibandingkan dengan metode pembedahan otak konvensional, metode bedah dengan sinar gamma ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu meminimalkan rasa nyeri yang muncul, memiliki resiko komplikasi yang lebih kecil atau rendah, dan masa pemulihan pasca operasi yang lebih cepat. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sterilisasi peralatan medis. Sinar gamma juga dapat digunakan dalam menetralisasikan peralatan medis. Dibandingkan dengan metode lainnya, sterilisasi peralatan medis dengan sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yaitu paparan sinar gamma yang lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala virus
bakteri, dan parasit yang menempel pada peralatan medis. Meski cukup efektif, sterilisasi menggunakan sinar gamma ini tidak dapat dilakukan pada segala macam peralatan medis. Misalnya peralatan medis yang berbahan dasar polimer, karena dapat membuat alat medis rusak dan berkarat. Selain beberapa manfaat di atas, sinar gamma juga dapat dimanfaatkan untuk mensterilkan makanan dengan cara iridiasi makanan. Iradiasi makanan adalah proses menghilangkan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan pada makanan. Proses ini juga dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Meski cukup umum dilakukan untuk sterilisasi kemasan pada pabrik kemasan. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa terlalu sering mengkonsumsi makanan yang telah melewati proses iradiasi mungkin bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Proses ini diduga dapat mengurangi kandungan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Sinar gamma memiliki manfaat bagi manusia. Namun terlalu sering terpapar sinar gamma juga dapat menyebabkan sel-sel pada tubuh rusak dan menyebabkan penyakit lain pada tubuh. Sehingga alangkah lebih baiknya jika penggunaan sinar gamma dalam pengobatan kanker atau pengobatan penyakit lain dapat diimbangkan dengan pengobatan tradisional lainnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang memanfaatkan sinar gamma ini tidak disarankan untuk dilakukan terlalu sering. Kemudian manfaat yang keempat dari penggunaan sinar gamma dalam bidang kedokteran yaitu membunuh bakteri. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa penyinaran melakukan sinar gamma dapat membunuh bakteri, virus, dan parasit. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki sinar tinggi yang dapat membunuh bakteri sehingga sering digunakan untuk menetralisasi makanan, minuman, serta kemasan pada makanan maupun minuman. Dosis sinar gamma yang dimanfaatkan juga tidak merusak sel makanan, sehingga gizi makanan tidak akan banyak berkurang. Makanan menjadi tahan lama karena tidak ada bakteri yang tumbuh dan merusak makanan. Dan tentu saja rasanya akan tetap rasa aslinya. Makanan hasil iradiasi ini juga tidak berbahaya bagi makanan, namun juga tetap diseimbangi dengan makanan lain dan minuman yang lain tanpa proses iradiasi sinar gamma sebelumnya. Selain manfaat-manfaat di atas, ternyata sinar gamma ini mempunyai efek yang berbahaya bagi kehidupan manusia, di antara lain yaitu pertama, merusak satelit dan atmosfer. Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini bisa terjadi karena sinar gamma mempunyai energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 hingga 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad ke-8. Kedua, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam ledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun, sinar gamma dari fallout nuklir memungkinkan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir. Dalam sebuah perang nuklir, sebuah pelindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali. Yang ketiga, bahaya bagi tubuh manusia, yaitu pusing-pusing, nafsu makan yang berkurang, terjadinya diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut nadi dan daya tahan tubuh yang berkurang. 4. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Yang kelima, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan kanker tulang. Yang keenam, mutasi genetik, sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. 7. Paparan sinar ini bisa menyebabkan kerusakan pada DNA sel kanker, sehingga menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Namun, penggunaan sinar gamma ini harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke area tubuh yang akan diobati. Bila tidak, sinar gamma juga bisa merusak sel tubuh yang sehat. Menutup kesimpulan, sinar gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron, positron. Sinar gamma membentuk spektrum elektromagnetik energi tertinggi
Panjang gelombang sinar gamma lebih pendek dari sinar X. Kecepatan sinar gamma sama dengan kecepatan cahaya. Gelombang magnet dan sinar radiasi banyak dimanfaatkan sebagai metode pengobatan. Selain itu juga untuk pemeriksaan. Salah satu jenis sinar yang cukup banyak digunakan dalam dunia medis adalah sinar gamma. Walaupun sinar gamma memiliki dampak negatif untuk tubuh, tetapi juga banyak dampak positif yang diperoleh bagi tubuh. Seperti dalam bidang kedokteran contohnya, sinar X untuk penghancur tumor atau untuk foto tulang. Sinar gamma ini juga sangat cocok digunakan dalam pengobatan penyakit kanker. Namun, pengobatan sinar gamma harus dilakukan secara hati-hati dan diarahkan dengan tepat ke area tubuh yang akan diobati. Bila tidak, sinar gamma juga bisa merusak sel tubuh yang sehat. Sekian isi makalah dari kelompok kami mengenai manfaat sinar gamma di bidang kedokteran. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf jika kalau ada salah kata maupun salah perbuatan yang kami lakukan, serta kami mengucapkan undur diri dan terima kasih telah menonton video pembahasan isi makalah kami, dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Setiawati selaku guru fisika kami yang telah membimbing kami dalam penelitian manfaat sinar gamma di bidang kedokteran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.